Timnas Indonesia akan menghadapi dua pertandingan penting dari babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan sekarang di bawah kepelatihan Patrick Kluivert. Tentu saja ada nuansa berbeda yang akan ditawarkan oleh Timnas Indonesia. Semakin banyak pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia juga menjadi salah satu keuntungan dalam era Patrick Kluivert. Apalagi mereka yang datang juga kelasnya bukan kaleng-kaleng. Hal tersebut membuat fans Vietnam turut mengomentari dan mereka juga memprediksi peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia dengan skuadnya yang sekarang. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Terima kasih Indonesia karena memberikan akses bagi kawasan ini untuk bertanding dengan pemain Eropa. Dulu kawasan ini hanya bisa bermimpi dan harus mengeluarkan puluhan miliar untuk mendapatkan kesempatan bertanding. Mereka sangat cerdas karena jika berhasil akan ada banyak kontrak ekonomi yang menguntungkan. Dengan tren ini mereka bisa lolos ke Piala Dunia sebelum Vietnam. Lalu untuk apa Indonesia melatih pemain muda lagi? Tinggal naturalisasi pemain muda saja untuk bertanding. Ngomong ngawur. Bisa main bagus berapa musim sih? Kalau begini, apa pemain muda lokal masih punya motivasi bertanding? Bagaimana mereka bisa berjuang masuk tim nasional kalau semua posisi sudah diambil pemain dari Belanda? Konyol sekali, bangga dengan ini. Gak tahu ini cerdas atau tidak, tapi kalau benar-benar membuang sepenuhnya pemain dalam negeri, bahkan para pemain dan rakyat mereka sendiri pun tidak akan bisa menerimanya. Ngapain iri? Kalau mereka sudah dinaturalisasi, otomatis mereka jadi warga negara Indonesia. Sama seperti Swanson, dia yang jadi andalan tim Vietnam, tapi ada yang berani bilang dia orang asing. Kalau cara mengembangkan sepak bola di Vietnam tidak lebih baik dari mereka, maka jangan mencela mereka. Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Lihat saja tim-tim level menengah di Eropa. Mereka langsung memanggil pemain yang punya sedikit saja keturunan negara mereka. Contoh Swiss, Belgia. Jadi jangan iri, lebih baik kita belajar dari mereka. Menurut saya, mereka melakukan hal yang benar itu adalah sumber daya pemain keturunan Indonesia yang memiliki darah Indonesia. Sepak bola dunia sudah melakukan ini sejak lama. Kita juga ingin seperti itu, tapi mungkin belum cukup kuat dalam hal ekonomi maupun ambisi. Jika kita bisa memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kualitas liga domestik, talenta-talenta hebat pasti akan datang kepada kita. Itu hanya pendapat pribadi saya. Komentar soal sepak bola kok lucu sekali. Memangnya cuma Indonesia yang naturalisasi pemain. Thailand di Piala AFF kemarin juga pakai 6 pemain keturunan. Sampai saat ini, timnas Thailand punya belasan pemain keturunan. Jujur saja, pemain keturunan Thailand maupun pemain keturunan negara lain di Asia Tenggara masih belum selevel dengan pemain keturunan Indonesia. Jangan-jangan, sepak bola Vietnam sebenarnya iri dengan Indonesia kan? Lambat laun rakyat Indonesia hanya akan menjadi koloni Belanda lagi, dan itu bukan sesuatu yang membanggakan. Vietnam sebaiknya tidak mengikuti jalannya Indonesia. Mereka masih punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia, dan saya percaya mereka bisa melakukannya, tapi sebagai orang Vietnam, saya lebih menyukai identitas nasional. Indonesia harus lolos ke Piala Dunia dengan cara apapun. Eropa juga melakukan hal yang sama. Dengan cara ini, sepak bola Indonesia akan semakin kuat. Indonesia memang melakukan hal yang benar, tapi belum cukup kuat untuk lolos ke Piala Dunia. Sejak September tahun lalu, di era Sintayong, Indonesia sudah mulai melakukan naturalisasi besar-besaran. Skuad utama mereka terdiri dari 9 pemain naturalisasi dan hanya 2 pemain lokal. Jadi, ini bukan baru dimulai dengan Patrick Kluivert. Menurut saya, naturalisasi seperti yang dilakukan Indonesia membuat mereka kehilangan identitas. Kalau Vietnam mau naturalisasi, lebih baik hanya menambah pemain di posisi yang masih lemah. Jujur saja, saat melihat daftar pemain timnas Indonesia, saya kaget karena hampir semuanya berkulit putih dan bermata biru. Tapi harus diakui, Indonesia memang kuat. Karena kalah terus, mereka akhirnya mencari pemain naturalisasi supaya bisa menang. Tim sepak bola Indonesia punya satu hal yang sangat menarik. Para pemain berbicara bahasa Belanda, pelatih berbicara bahasa Belanda, staf pelatih berbicara bahasa Belanda. Tidak ada yang berbicara bahasa Indonesia. Hanya para penggemar yang masih menggunakan bahasa Indonesia. Tapi saya bahkan tidak yakin apakah mereka masih akan memakai bahasa Indonesia saat mendukung tim mereka. Sepak bola Indonesia sudah benar-benar terasimilasi oleh Belanda. Sungguh ide brilian yang dicetuskan oleh Erick Thohir. Orang-orang ini memang aneh. Mau naturalisasi ya silahkan, tapi kebijakan negara kita tidak memprioritaskan itu. Lihat saja Jason Quang Vinh sampai sekarang masih belum punya status jelas. Sementara di Indonesia, kalau mereka mau, langsung bisa dapat kewarganegaraan karena mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Di Vietnam,
Pemerintah tidak terlalu peduli atau memprioritaskan hal ini. Kalau ada dukungan dari otoritas tertinggi, pasti prosesnya akan cepat dan mudah. Tapi kalau tidak, ya akan sulit. Jadi jangan heran, kenapa Indonesia bisa dengan mudah dan cepat menaturalisasi pemain keturunan. Biarkan saja mereka punya hak untuk melakukan itu. Yang penting bisa lolos ke Piala Dunia, sementara kita entah kapan baru bisa mencapainya. Kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, nanti kalian pasti bakal ngomong lain lagi. Nanti kalau sudah tidak bisa naturalisasi lagi, Indonesia pasti akan merasakan dampak negatifnya. Saya mendukung Indonesia menaturalisasi pemain Eropa karena itu satu-satunya cara mereka bisa lolos ke putaran final Piala Dunia. Pemain lokal Indonesia skillnya masih lemah, tapi sering terlalu percaya diri. Dampak terhadap sepak bola Indonesia akan sulit diprediksi. Naturalisasi tidak salah, tetapi sebaiknya hanya dilakukan untuk posisi yang lemah dan kurang pemain. Dengan begitu, pemain lokal masih punya motivasi untuk berkembang. Tapi kalau naturalisasi dilakukan secara masif seperti ini, meskipun berhasil lolos ke Piala Dunia, rasanya juga tidak terlalu membanggakan. Vietnam sedang menghindari mengikuti jejak Indonesia. Naturalisasi besar-besaran akan sangat berdampak negatif pada pemain lokal. Punya 300 juta penduduk tapi tidak bisa menemukan 11 pemain lokal murni yang benar-benar made in Indonesia. Siapa yang miskin atau siapa yang kesulitan, kalian peduli banget, sampai nangisin sepak bola negara lain. Mereka naturalisasi pemain, kita justru dapat kesempatan bertanding dengan tim yang lebih kuat. Harusnya senang, bukan malah nyinyir. Atau sebenarnya takut, makanya cari-cari alasan. Urus diri sendiri dulu, coba menang lawan Malaysia biar bisa lolos ke Piala Asia. Baru sibuk ngurusin orang lain. Mereka juga masih punya darah Indonesia, bukan asal ambil pemain sembarangan. Kalau tim nasional Prancis tidak naturalisasi atau tidak punya setengah pemain keturunan Eropa Afrika, mereka mungkin selamanya cuma jadi tim mediocre. Ini cuma iri dan dengki saja, Vietnam mau seperti Indonesia juga belum tentu bisa. Indonesia baru saja menaturalisasi 3 pemain lagi. Pemain lokal murni semakin jarang terlihat di tim nasional. Mereka punya hak dan kekuatan untuk melakukannya, jadi ya mereka lakukan saja. Kita tahu Indonesia masih kurang menarik bagi pemain top. Kalau tidak, pasti ada lebih banyak pemain berkualitas tinggi yang mau dinaturalisasi. Yang jadi pertanyaan sampai kapan Indonesia akan mempertahankan cara ini? Kalau setelah generasi ini gagal dan semuanya bubar, mereka justru bisa merusak sepak bola domestik sendiri.